Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Askan Gita. Saya akan menjelaskan proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah. Proses penyebaran Islam di Asia Tengah dimulai pada abad ke-7 Masehi dan dipercepat pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Islam menyebar melalui jalur perdagangan dan interaksi antara pedagang, muslim dan penduduk lokal. Sebelum Islam masuk ke Asia Tengah, penduduk di sana menganut beragam agama seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Mereka sering menjadi korban diskriminasi etnis, penindasan, dan peperangan antar suku, serta dengan pasukan militer dari Cina dan Persia. Islam pertama kali masuk ke Asia Tengah pada abad ke-1 Hijriah melalui sahabat Utyabah al-Yamin. Berbagai cobaan sepanjang sejarahnya, Islam terus berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Lapidius, sejarah masyarakat Islam di Asia Tengah sejak periode Mongol hingga periode kontemporer dapat dibagi menjadi 3 wilayah yang meliputi wilayah padang rumput di barat dan utara, termasuk Golden Horde dan Kazakh, Turkistan yang merupakan pusat dinasti Timuriyah, dan pemerintahan Uzbekistan, serta daerah perkotaan Kabilah di sebelah barat. Baik, itu saya sampaikan. Saya lanjutkan. Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Ketika agama ini pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam yang disebarkan secara damai di sepanjang pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Dalam proses ini, Islam tidak hanya diterima sebagai agama baru, tapi juga mengalami akulturasi dengan budaya lokal yang memungkinkan ajaran Islam untuk berinteraksi dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Proses akulturasi ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, terutama karena Islam menawarkan konsep kesederhanaan dan kesetaraan yang berbeda dari struktur sosial yang ada. Hal ini membantu penyebaran Islam berlangsung secara bertahap. Namun peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia juga dimainkan oleh para ulama dan mubalik, khususnya Wali Songo di Pulau Jawa. Wali Songo adalah sembilan wali yang dikenal sebagai tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa, yang menggunakan metode dakwah dan inovatif yang sesuai dengan kearifan lokal. Mereka memperkenalkan Islam melalui seni budaya, pendidikan, seperti menggunakan wayang, tembang, dan gamelan, sehingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyebarkan ajaran Islam, tapi juga mengakar kuat dalam budaya lokal, membuat Islam diterima dengan damai dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Baik, saya lanjutkan lagi ke setelah Islam fundamentalis dapat dimaknani Islam yang dalam pemahaman dan prakteknya bertumpu pada hal-hal yang bersifat asasi atau mendasar. Pemahaman secara kebahasaan yang demikian ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud Islam fundamental adalah gerakan atau paham yang bertumpu pada ajaran mendasar dalam Islam, terutama terkait dengan rukun Islam dan iman. Apabila ditinjau dari segi kebahasaan ini, maka semua aliran atau paham yang menjadi rukun iman
iman dalam Islam sebagai ajaran utama mereka, termasuk pada kelompok ini, bahwa 3 aliran besar di dunia seperti Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah juga menjadi ajaran tersebut sebagai dasar pijakan dalam beragama. Di samping itu, dalam konteks Indonesia, 2 paham agama terbesar seperti NU dan Muhammadiyah pun juga termasuk dalam pengertian kebahasaan ini. Namun, persoalannya tidak semudah itu untuk memasuki beberapa kelompok paham agama dalam Islam fundamentalis, karena harus dilihat ciri-ciri dari ajaran pokok dalam gerakannya. Sebenarnya, Islam ini muncul di kalangan masyarakat Kristen dan yang berkembang di Barat, yang dalam hal pemahaman agama lebih bersifat mendasar, sempit dan dogmatis di Barat. Kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap teori evolusi manusia yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Baik, itulah penyampaian dari penyebaran Indonesia atau Islam di Indonesia. Saya lanjutkan dinamika Islam dalam masa penjajahan. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Peter John menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sidin Pratomo. Menurut Zuhairin, pada zaman Sultan ini, hitungan tahun Saka disimilasi dengan tahun Hijriah yang berlaku di seluruh negara sejak zaman VOC, terutama ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831. Keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dengan diperlukan sebagai sekolah pemerintahan. Yang pertama, yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan di setiap daerah presidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Cevelan pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan setiap daerah presidenan. Baik, saya sampaikan, saya lanjutkan. Studi tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui kebenarannya oleh umat Islam, tetapi termasuk oleh sejarawan papan atas Amerika Serikat. Antara ayat yang dipindang memberikan semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Kamu adalah umat yang terbaik, yang menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban pada abad masa yang lalu. Memang Islam sebagai sebuah agama mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan ini, manusia selain dibekali dengan akal, pikiran juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi kepada manusia. Akal pikiran yang demikian manusia inilah yang membedakan dengan makhluk lain. Dengan akal pikiran yang demikian, ini pula manusia menempati tempat tinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin, binatang, dan lainnya. Bisa memberikan penghargaan tertinggi terhadap akal. Tidak sedikit Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk mempergunakan akal dan banyak berpikir guna mengembangkan intelektual. Dengan penggunaan akal, untuklah manusia dapat mengasah
intelektual untuk kemudian menimbulkan sikap pencerikawanan dan kreatif baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan maupun terhadap Tuhan. Semua perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan akal dalam Al-Quran. Terdapat kurang lebih 150 ayat mengenai fenomena alam. Ayat-ayat ini disebut ayat kauniyah, yaitu kajian atau kosmos yang menjelaskan bahwa alam ini penuh tanda-tanda yang harus dipikirkan manusia dan pada akhirnya membawa kepada Tuhan. Seperti firman Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, selisih berganti malam dan siang, bahwa yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkanlah bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Baik, saya akan lanjutkan materi selanjutnya.